Cinema Channel Kumhada Mangco. Semoga kabar kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan jiwa, raga, dan perasaan ya, apalagi sekarang lagi tanggal tua. So, hari ini saya rasa akan membawakan alur film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory yang rilis tahun 2005 yang dibuat berdasarkan novel karya Roald Dahl. Tapi karena lagi lemes ya, soalnya lupa diingetin makan sama ayang, jadi gak usah cangcing lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Charlie Bucket adalah seorang anak biasa yang hidup bersama keluarganya yang kurang mampu. Dengan hidup yang pas-pasan itu, Charlie tinggal di rumah kecil bersama orang tuanya serta dua pasang kakek neneknya. Tapi, walaupun hidup yang serba kekurangan, keluarga mereka tetap bahagia dan tak pernah mengeluh. Setiap ayah Charlie pulang dari kerja, ia selalu membawa tutup pasta gigi yang rusak karena Charlie membutuhkan itu untuk membuat kerajinan miniatur. Kakek Charlie yang melihat orang pada miniatur itu pun lalu teringat akan sesuatu dan mulai bercerita kalau dirinya pernah bekerja di suatu toko coklat di mana nama pemiliknya adalah Wonka. Wonka adalah seorang pembuat coklat yang fenomenal, sampai suatu ketika Raja India meminta Wonka agar istananya dibuat dari coklat. Namun tak lama kemudian setelah istananya jadi, terik matahari yang menyengat membuat istana itu lumer. Sang raja pun meminta dibangunkan kembali istananya, tapi Wonka saat itu sedang mendapatkan masalah. Masalah yang dihadapi Wonka yaitu para penjual coklat yang lain merasa iri dengan Wonka karena coklat yang dijual Wonka laku keras. Mereka mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasia Wonka dan dari sanalah para pesaingnya dapat menjual coklat resep Wonka dengan laris manis. Dan setelah itu, coklat Wonka pun jadi tak memiliki rasa yang khas lagi yang membuatnya menutup pabriknya serta mem-PHK para pekerja di sana. Saat sedang asik berkumpul, Charlie dan kakeknya masih memperbincangkan tentang pabrik Wonka yang kini kembali beroperasi. Tapi pabrik Wonka itu sangat misterius sebab tidak ada seorang pun yang bekerja di sana. Ketika malam tiba, ada orang-orang keluar dari pabrik Wonka mengenakan sepeda. Mereka berkeliling menyebarkan selebaran di setiap sudut kota di sana. Di keesokan harinya, orang-orang berkumpul untuk melihat isi selebaran itu. Di tengah-tengah kerumunan, Charlie juga melihat selebaran tersebut yang isinya adalah Willy Wonka memberi kesempatan untuk 5 orang yang dapat memperoleh tiket emas di dalam coklat yang disebar secara acak di seluruh dunia. Dan bagi siapapun yang mendapatkannya, maka dia berhak mengikuti kontes masuk dan berjalan-jalan di dalam pabrik Wonka. Lalu nanti satu persatu kontestan yang masih bertahan hingga akhir akan mendapatkan hadiah khusus. Setelah pengumuman itu tersebar di seluruh dunia, kini penjualan coklat milik Wonka kembali meroket setelah sekian lamanya redup. Mengetahui itu, Charlie merasa punya harapan juga untuk bisa mendapatkan tiket itu. Tapi apalah daya, dia hanyalah orang miskin yang makan coklat pun hanya saat ulang tahun saja. Kala itu, Charlie bersama keluarga sedang menonton TV yang mengabarkan kalau 2 tiket emas sudah berhasil ditemukan. 2 tiket emas itu berhasil didapatkan oleh anak rakus berbadan gemuk bernama Augustus yang hampir semasa hidupnya ia habiskan untuk memakan coklat. Tak heran jika ia mendapatkan itu sebab setiap hari ia makan coklat. Lalu pemeroleh tiket berikutnya adalah si gadis manja Veruca, di mana ia mendapatkan coklat itu dari ayahnya yang memborong seluruh coklat hingga ribuan. Ayahnya yang memiliki perusahaan kacang itu merubah pekerjaan karyawannya untuk membuka coklat Wonka yang dibelinya, sampai akhirnya salah satu karyawan menemukan tiket emas tersebut. Saat sedang menonton TV, ayah dan ibu Charlie pulang membawakan coklat. Di sana, sekeluarga berharap mendapatkan tiketnya, lalu segeralah Charlie membuka coklat tersebut, tapi sayang, Charlie belum beruntung. Tapi walaupun sedikit kecewa, Charlie tetap dengan senang hati membagikan coklatnya itu pada keluarganya. Esoknya Charlie mendapatkan info pemeroleh tiket ketiga dari koran. Ia pun langsung pulang ke rumah untuk menyetel TV. Dan di sana ia melihat yang mendapat tiket adalah Violet, seorang anak yang arogan dan ambisius. Dia ahli dalam taekwondo dan banyak mendapatkan penghargaan. Ia juga juara rekor pengunyah permen karet terlama di dunia.
Selanjutnya adalah Mike, seorang anak yang cerdas dan sombong yang hobinya bermain video game. Berkat kecerdasannya itu, ia berhasil memperoleh tiket emas hanya dengan memprediksi keberadaannya saja, sehingga ia hanya membeli satu coklat untuk mendapatkan tiket itu. Padahal sebenarnya Mike sendiri tidak menyukai coklat. Setelah selesai menonton, Charlie bertanya pada ayahnya kenapa dia tidak berangkat kerja. Lalu sang ayah bilang kalau dirinya itu diliburkan. Padahal sebenarnya sang ayah telah dipecat dari perusahaan lantaran omset perusahaan yang kian memuncak sehingga perusahaan mampu membeli robot untuk bekerja sebagai ganti manusia. Tapi suatu hari ketika ayah dan ibu Charlie sedang berbincang tentang pekerjaan itu, dari perbincangan itulah Charlie mendengar dan tahu kalau ayahnya ternyata telah dipecat. Tapi selesai itu, Charlie diberi uang kakeknya untuk membeli coklat. Dengan cepat, Charlie pergi untuk membelinya yang tak lama kemudian Charlie kembali dan mereka membuka coklat bersama yang mana keberuntungan ternyata belum berpihak kepada Charlie. Di lain harinya, setelah Charlie menatap pabrik Wonka dengan harapan bisa masuk ke dalamnya, saat di perjalanan pulang, ia menemukan selembar uang di jalan. Dengan penuh rasa bahagia, ia pun mengambil uang tersebut lalu segera bergegas ke toko untuk membeli coklat Wonka. Di toko itu ia langsung membuka coklatnya dan akhirnya Charlie berhasil mendapatkan tiket emas tersebut. Orang-orang di sekelilingnya pun sontak langsung mendekati Charlie, merayunya untuk membeli tiket Wonka dengan harga yang sangat tinggi. Tapi sang penjual di sana malah menyuruh Charlie untuk segera pulang dan jangan menjual tiketnya. Charlie pun bergegas membawa tiket itu pulang dan sesampainya di rumah, ia menunjukkan tiket tersebut kepada keluarganya. Kakek Joe dengan gembira menari-nari karena Charlie berhasil mendapatkan tiketnya. Akan tetapi Charlie sedikit murung lalu mengatakan bahwa mungkin dia akan menjual tiket tersebut dengan harga tinggi karena keluarganya lebih membutuhkan uang daripada tiket itu. Mendengar perkataan cucunya, sang kakek pun mencoba menyuruh Charlie untuk tidak menjual tiket tersebut karena kesempatan dapat tiket itu hanya sekali dan hanya 5 tiket yang tersebar di dunia, sedangkan uang masih bisa dicari. Mendengar nasihat kakeknya itu, akhirnya Charlie memutuskan untuk datang ke pabrik Wonka esok hari. Singkat cerita, hari pelaksanaan tur ke pabrik Wonka pun tiba. Di sana ratusan orang berada di depan gerbang pabrik untuk menonton 5 orang anak pemenang tiket emas yang didampingi walinya masing-masing. Sebelum masuk ke pabrik, orang-orang itu disambut oleh boneka yang menari dan menyanyikan lagu tentang Willy Wonka, sampai akhirnya api muncul yang membakar sebagian boneka permen sampai meleleh. Sambutan itu tentu membuat orang-orang heran karena menurut mereka itu biasa saja bahkan terkesan aneh. Lalu setelah sambutan selesai, tiba-tiba Willy Wonka muncul yang membuat mereka keheranan dengan tingkah dan penampilan Willy Wonka. Willy Wonka kemudian mengajak mereka memasuki area pabrik. Saat berjalan, Violet tiba-tiba memeluk Wonka dan memperkenalkan diri serta mengatakan dengan sombong kalau dirinya lah yang nantinya akan mendapatkan hadiah khusus itu. Veruca yang tak mau kalah pun memperkenalkan diri juga, begitupun dengan Augustus yang melakukan hal yang sama. Perjalanan pun kembali dilanjutkan di mana mereka terpukau dengan pemandangan taman indah yang semuanya berasal dari coklat dan permen. Di sana Wonka mempersilahkan para pemenang untuk menikmati suasana serta memperbolehkannya memakan semua yang ada. Augustus yang rakus itu pun langsung melahap semua yang ada di sekitarnya tanpa kontrol diri. Tak mau kalah dengan anaknya, ibunya yang rakus juga memetik coklat sampai dimasukkan ke dalam tasnya. Di tengah kenikmatan itu, Veruca melihat sosok orang dengan ukuran kecil yang sedang bekerja. Sekumpulan orang-orang kecil itu juga memiliki wajah yang sama. Wonka pun menjelaskan tentang orang-orang kecil tersebut dan bagaimana dirinya bisa bertemu dengan mereka. Jadi, orang-orang itu adalah suku Ompalompa yang ia temui saat berada di hutan Ompalen yang banyak binatang berbahaya. Kedatangannya ke hutan Ompalen sendiri adalah untuk mencari resep cita rasa baru untuk pembuatan coklatnya. Sampai suatu ketika, Wonka bertemu dengan suku Ompa yang tinggal di rumah pohon untuk menghindari bahaya yang ada di bawah. Suku ini tuh suka banget sama kokoa, yang tak lain adalah bahan baku coklat. Namun buah kokoa itu hanya tumbuh 1 tahun sekali di Ompalen dan hanya tumbuh 3-4 biji saja tiap tahunnya. Ketika suku Ompalen memperoleh kokoa, yang mereka lakukan justru mengagung-agungkan dan menyembahnya.
Nah, dari situlah Wongka mendapatkan ide untuk mempekerjakan suku Ompa-Lompa dengan gaji kokoa yang ia miliki itu. Wongka pun membicarakannya dengan kepala suku Ompa-Lompa hingga mereka akhirnya bersepakat untuk bekerja sama dan suku Ompa-Lompa berpindah tempat ke pabrik Wongka. Setelah itu, terlihat Augustus si anak rakus sedang menikmati coklat di sungai lalu meminumnya. Wongka mengatakan kalau coklat itu tidak boleh disentuh dengan tangan manusia. Tapi karena kecerobohan Augustus yang terjadi, ia malah terjebur ke sungai itu, tersedot ke pipa penyedotan coklat membuat ibunya sangat panik. Setelah selesai, ibu Augustus semakin panik karena anaknya benar-benar telah tersedot, dan Wongka pun akhirnya memanggil salah satu suku Ompa-Lompa untuk membantu sang ibu itu mencari anaknya ke ruang pengolahan coklat. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan kapal naga yang dikayu oleh suku Ompa-Lompa. Di tengah perjalanan, mereka berbincang sampai pada pertanyaan Charlie pada Wongka tentang masa kecilnya. Wongka pun mengingat bagaimana masa kecilnya dulu, yang ketika itu adalah hari Halloween. Wongka pergi bersama kawan-kawannya berkeliling meminta permen pada tiap-tiap rumah. Namun saat pulang ke rumahnya, permen dan coklatnya itu diminta oleh ayahnya dan dibakar karena ayahnya adalah seorang dokter gigi dan tidak ingin giginya Willy Wonka itu rusak. Ketika perahu mereka akan masuk ke terowongan, Wongka meminta kecepatan penuh pada Ompa-Lompa agar cepat sampai, dan sambil menikmati perjalanan, Wongka menjelaskan fungsi dari ruangan-ruangan yang ada di sana. Singkat cerita, mereka berhenti di ruang penciptaan. Wongka kembali mempersilahkan semuanya untuk bersenang-senang dengan syarat tidak boleh menyentuh apapun. Wongka kemudian menunjukkan sebuah permen karet, lalu ia menjelaskan kalau permen karet itu mengandung 3 porsi makanan yang mana cukup hanya dengan mengunyah permen, maka orang-orang tidak perlu lagi pergi ke dapur untuk memasak sebab dengan mengunyah permen karet itu saja sudah sangat cukup. Violet yang sangat menyukai permen karet pun langsung mencoba permen karet dari Wongka itu. Padahal Wongka mengatakan untuk jangan dulu memakannya sebab belum sempurna. Tapi Violet tetap tak menggubris ucapan Wongka. Willy Wonka kembali menyuruhnya untuk membuang permen itu, tapi Violet tetap saja mengunyah. Bahkan ibunya menyuruh Violet untuk terus mengunyah dengan sangat bangga. Ibunya itu mengatakan bahwa Violet akan menjadi anak pertama yang merasakan permen karet porsi makanan. Tapi tiba-tiba hidung Violet mulai berubah menjadi ungu dan dengan cepat merembet ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya itu, tubuh Violet juga membengkak dan menjadi besar seperti buah blueberry. Tak lama kemudian, Ompa-Lompa kembali datang. Mereka bernyanyi dan menggelindingkan Violet masuk ke ruang jus untuk diperas hingga ibunya ikut masuk untuk menyusul Violet. Sementara itu, Wongka kembali mengajak yang lain untuk pergi. Saat berjalan, Charlie kembali bertanya pada Wongka tentang permen pertama yang pernah dia makan. Wongka menjawab tidak ingat, tapi sebenarnya dia masih ingat permen pertama yang dia makan adalah sisa permen yang tidak terbakar saat dibuang ayahnya di perapian. Dari situlah Willy Wonka diam-diam membeli permen dan coklat untuk ia makan. Bukan hanya sekedar memakannya, tapi Wongka mencatat bahan apa saja yang terkandung dalam permen itu. Mereka kemudian masuk ke ruangan penyortiran kacang. Di sana mereka melihat banyak tupai yang bertugas untuk mengupas kacang yang bagus, sedangkan kacang yang tidak bagus mereka buang. Para tupai mengetuk-ketuk kacang itu untuk mengetahui kualitas kacang, dan tentunya mereka sudah dilatih khusus. Melihat tupai-tupai tersebut, Veruca ingin memilikinya, namun sang ayah tak menuruti permintaannya sehingga ia nekat turun berniat mengambil sendiri. Wongka dan ayahnya terus memanggil agar Veruca kembali, tapi anak itu tidak mau mendengarkannya. Saat akan mengambil salah satu dari tupai-tupai itu, Veruca pun diserang oleh kawanan tupai lainnya. Salah satunya bahkan mengetuk kepala Veruca untuk mengecek kualitasnya seperti kacang, dan mereka yang menganggap Veruca merupakan kualitas kacang yang jelek bersama-sama mengangkat Veruca untuk dimasukkan ke dalam saluran pembuangan sampah. Mereka pun kembali melanjutkan turnya dan masuk ke dalam lift yang bukan hanya naik turun tapi juga vertikal, horizontal, dan diagonal. Dalam perjalanan itu mereka disuguhi dengan pemandangan gunung coklat serta rumah sakit boneka coklat. Dan disinilah terjadi perbincangan tentang alasan mendasar mengenai cara menikmati coklat. Mike yang keras kepala mengatakan kalau coklat hanya bisa membuang-buang waktu saja kalau memakannya tanpa alasan, sedangkan Charlie memberi pembelaan kalau untuk menikmati segala hal tentang coklat tak perlu ada suatu alasan apapun.
Mendengar hal tersebut, Wongka langsung teringat ayahnya yang dulu pernah mengatakan hal yang serupa waktu kecil. Wongka sendiri bercita-cita menjadi seorang pembuat coklat, tapi sang ayah mengatakan bahwa anaknya tidak diperkenankan menjadi pembuat coklat. Akhirnya Willy Wonka pun nekat pergi dari rumah menuju negara permen yaitu Swiss dan ke ibu kota permen di seluruh dunia lainnya sendirian. Willy Wonka kemudian mengajak anak-anak yang tersisa hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan televisi karena Mike memilih ruangan tersebut untuk dikunjungi. Ruangan ini merupakan ruangan pengujian untuk penemuan terbaru Willy Wonka. Mike di sini masih banyak omong yang terkesan sok tahu dan merendahkan Wonka. Namun saat melihat kecanggihan televisi coklat yang dapat mengirim sinyal ke saluran lain, Mike pun terkesan dengan teknologi tersebut dan memutuskan untuk mengirim dirinya ke dalam saluran seperti coklat yang menjadi bahan percobaan tadi. Setelah keluar dari TV, tubuh Mike pun menjadi mengecil dikarenakan suatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Wonka. Ayah Mike yang melihatnya pun panik sehingga Wonka memerintahkan salah satu suku ompa-lompa untuk mengantarkan ayahnya dan Mike ke ruangan penarik permen agar tubuh Mike bisa kembali normal. Ketika mereka hendak melanjutkan tur, kini hanya tersisa Charlie dan kakeknya yang berarti ia memenangkan hadiah spesial dari Willy Wonka, namun Charlie belum tahu hadiah apa yang akan ia dapat. Mereka bertiga lalu kembali masuk ke lift dan kali ini Willy Wonka membuat lift tersebut keluar dari pabrik dan terbang. Dari dalam sana mereka melihat peserta lain seperti Augustus, Violet, Veruca, dan Mike beserta pendamping mereka telah keluar dari pabrik tersebut dalam keadaan yang sangat buruk. Willy Wonka lalu mengantar Charlie dan kakeknya pulang ke rumah. Setibanya di sana, Willy Wonka memberitahu hadiah yang akan diterima oleh Charlie, yaitu Charlie berhak mewarisi dan menjadi penerus pabrik Wonka. Awalnya Charlie sangat senang, namun ketika tahu bahwa hanya ia sendiri yang boleh ikut pergi bersama Willy Wonka, ia menolaknya dengan tegas karena tidak mungkin Charlie meninggalkan keluarganya walaupun digantikan oleh coklat sebanyak apapun. Mendengar hal tersebut, Wonka terkejut dan kebingungan. Wonka kembali menanyakan keputusan Charlie, namun dia tidak berubah pikiran. Dan karena tak bisa memaksakan kehendak, akhirnya Wonka berpamitan dan meninggalkan rumah itu. Pasca pengalamannya tersebut, kini kondisi Charlie dan keluarganya menjadi lebih baik. Ayahnya juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan sebelumnya dan keluarga mereka makan makanan yang lebih layak. Di sisi lain, Wonka masih kebingungan dengan pewaris pabriknya itu, hingga akhirnya ia menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, di mana ia bertemu lagi dengan Charlie dan menanyakan alasan mengenai tawarannya yang telah ditolak. Di sini Charlie kembali memperkuat alasannya bahwa keluarga adalah satu-satunya alasan kuat untuk menolak ajakan Wonka. Dan ternyata dari perbincangan itu dia tersadar akan sesuatu dan meminta Charlie untuk menemaninya ke rumah ayah Willy Wonka. Singkatnya, setelah sampai, Wonka pura-pura ingin periksa gigi yang mana hal tersebut tidak disadari oleh sang ayah. Tapi setelah diperiksa, barulah sang ayah menyadari bahwa gigi pasiennya itu milik anaknya sendiri, yaitu Wonka. Mereka pun berpelukan dan saling menyadari kesalahan mereka masing-masing. Setelah Wonka dan ayahnya kini bisa bersatu lagi, Willy Wonka kembali menawarkan Charlie tentang hadiah yang ingin ia berikan. Dan karena kali ini Charlie dapat mengajak keluarganya bahkan rumahnya ke dalam pabrik Willy Wonka untuk tinggal di sana bersama, ia pun setuju dan film pun berakhir. Cocok banget lah ditonton bareng keluarga, apalagi plotnya yang gak terlalu rumit. Moral value-nya juga ada, yang mana kalau sesuatu dimulai dari keserakahan dan kesombongan, yang ada hanya akan membawa malapetaka. Kita juga bisa belajar dari Charlie kalau keluarga adalah harta paling berharga. Mau hidup sesederhana apapun, kalau sama keluarga akan jauh lebih indah gitu. Asik. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye and see you.